Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, pada kasus kali ini kita akan membahas pasangan dengan seksualitas yang menyimpang, yang berakhir kandas dan naas. Apa kira-kira yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dan ini dia kisah selengkapnya. Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Pria ini bernama Riko Kumesah atau biasa dipanggil Koko, berusia 31 tahun. Ia dibesarkan di kota Manado, Sulawesi Utara. Riko dikenal tidak banyak berbicara dan juga tidak banyak bergaul dengan sekitarnya. Dia lebih memilih untuk berteman dengan satu atau dua orang saja. Dia bekerja paruh waktu bersama seorang teman lelaki dekatnya, yaitu bernama Haris Mendagi, usia 49 tahun. Keduanya bekerja bersama di sebuah salon kecantikan milik Haris di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Selain bekerja, ternyata keduanya ini memendam perasaan saling menyukai. Diketahui Haris adalah seorang waria yang memiliki jasa make up dan juga wedding organizer yang cukup dikenal di kota tersebut. Oleh sebab itulah, Haris memiliki kehidupan yang lebih berkecukupan. Haris juga dikatakan sering membagikan hasil jerih payahnya kepada Riko yang menjadi kekasihnya. Sebagai seorang kekasih dengan orientasi yang menyimpang di masyarakat, keduanya sepakat untuk terlihat seperti partner kerja biasa. Dan keduanya dikabarkan mulai dekat dari tahun 2016 hingga saat ini. Nah, selama 7 tahun itulah hubungan menyimpang ini putus sambung gitu ya teman-teman. Haris dan Riko biasanya menghabiskan waktu di luar bersama atau juga bersama dengan beberapa teman-temannya Haris. Haris memiliki banyak kenalan dekat. Ya, karena itulah keduanya ini seringkali terjadi salah paham yang menyebabkan Riko merasa cemburu hingga bertengkar hebat. Hampir setiap hari Riko menahan rasa cemburu pada Haris karena dirinya mulai merasa tidak diperhatikan oleh Haris. Riko sering merasa Haris ini bepergian tanpa mengajaknya, bahkan tidak memberikan kabar. Hubungan keduanya sebenarnya udah mulai renggang. Namun atas alasan Riko yang merasa hidupnya itu bergantung pada Haris, dia memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Karena rasa cemburu yang bertumpuk itulah yang membuat Riko ini pun gelap mata. Dia sering membentak Haris dan mulai bersikap kasar. Nah, kebetulan pada hari itu Haris mendapatkan panggilan kerjaan untuk mendekorasi pernikahan di Desa Paso, Minahasa. Setelah 1 hari penuh mendekor pernikahan, keduanya ini pulang ke kediaman Haris pada pukul 11 malam. Keduanya pun langsung beristirahat sambil bermain HP. Tetapi beberapa kali Riko melirik ponsel Haris yang ternyata dia masih berhubungan atau chatting dengan beberapa laki-laki. Beberapa menit kemudian Haris menegur Riko sambil mengajaknya untuk berhubungan badan. Tetapi Riko menolak dan terus mengabaikan dengan hanya fokus memainkan ponselnya nih. Selanjutnya Riko ngambek dan dia mengambil obat batuk saset lalu meminumnya sebanyak 40 saset sambil dia mendengarkan musik. Setelah 40 menit berlalu Riko tertidur dan kemudian dia bangun jam 5 pagi. Riko awalnya berpikir Haris ini sudah tertidur, namun Haris masih belum tidur dan dia kembali mengajak berhubungan. Namun saat itu kembali lagi Riko ini menolaknya. Beberapa saat kemudian terjadi pertengkaran kecil antara keduanya. Sambil bertengkar, Riko meminum kembali 40 saset obat batuk. Ternyata tidak disangka teman-teman, Riko saat itu pergi mengambil palu di dalam lemari. Dia melihat Haris yang masih tengkurap memainkan ponsel. Lantas seketika Riko pun mengayunkan martil ke arah belakang kepala Haris hingga terluka cukup parah. Setelah melihat Haris ini masih bernapas dan juga ingin kabur gitu ya, Riko lalu mengunci pintu dan menghantamkan kembali ke kepala bagian muka, dilanjut dengan menikamnya dengan gunting yang digunakannya untuk membuka saset obat batuk yang baru saja diminum.
diminumnya. Setelah Haris ini tidak dapat melawan lagi, Riko mendapat bisikan bahwa Haris bukanlah manusia, melainkan setan. Karena sudah sangat kalap, Riko kemudian mengambil sebilah pisau dan menyayat dada kiri Haris serta dia mengambil jantungnya gitu ya teman-teman. Kemudian menikam dan meremasnya dengan alasan agar Haris ini cepat meninggal. Dan kemudian pagi menjelang, dirinya pun pergi nih ke Kapolsek Minahasa untuk mengakui sendiri perbuatannya. Dirinya menjelaskan secara detail siapa Haris dan apa saja yang telah dia lakukan. Riko pun bahkan menunjukkan lokasi kejadian hingga dia memberikan keterangan mengapa dirinya ini sampai tega menyakiti Haris. Dia menjelaskan bahwa dirinya benar-benar cemburu karena Haris tidak memberikan uang lagi padanya dan karena adanya orang ketiga. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan berlanjut terkait motif pembunuhan. Riko pun mendapatkan sanksi hukuman atas perbuatannya tersebut. Ia langsung ditahan di rutan Polres Minahasa dan Riko pun menjalani tes kejiwaan ya, dikarenakan hal yang dilakukannya ini benar-benar keji dan bahkan di luar nalar, di mana dia langsung mengeluarkan jantung dari tubuhnya Haris gitu ya teman-teman. Riko pun terjerat pasal 340 KUHP di mana hal ini merupakan pembunuhan berencana dan dia pun akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atau bahkan sampai hukuman mati. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Dikarenakan Riko yang merasa cemburu, diacuhkan dan bahkan tidak diberikan uang oleh Haris, dia pun akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa Haris yang katanya adalah orang yang dia sayangi. Nah, gimana nih pendapat kalian atas kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!